نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Lanjutkan pembahasan kitab Khulasat Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah memasuki pembahasan tentang kejadian yang terjadi pada tahun ke-7 dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah hampir selesai riwayat dari hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin udah bahas tentang awal daripada pembahasan tentang tahun ke-7, yaitu terjadinya peperangan Ghazwatu Khaybar. Ya, Khaybar itu adalah suatu wilayah atau kita bisa bilang komplek yang ada bentengnya, benteng berlapis-lapis yang dimiliki oleh golongan Yahudi, dari orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota kota Madinah. Ya, itu ghazwah tersebut karena mereka memang adalah orang-orang yang mengumpulkan Al-Ahzab untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar memang sudah memusuhi Rasulullah. Karena itu Rasulullah menyerang mereka. Artinya mereka tidak ada perjanjian damai dengan Nabi, bukan seperti yang lainnya. Mereka ini melanggar dan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam kejadian Khaybar itu yang kemarin kita bahas, ya, bahwa sulit sekali membuka benteng-benteng mereka. Ya, ada bentengnya berlapis-lapis dan sulit, dan yang benteng yang terakhir pun sulit sekali, sampai berhari-hari mereka tidak bisa mengalahkan dan menundukkan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Sampai Rasul SAW menunjuk di waktu malamnya, beliau mengatakan, esok aku akan memberikan ar-rayah, yaitu komando pimpinan perang, kepada seseorang rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Rajul, seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai-sampai para sahabat tidak bisa tidur malam tersebut memikirkan siapa yang akan dapat itu. Kok gelarnya tinggi banget? Tinggi apa gelarnya? Gelarnya akan dapat titel dari Rasul bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata di esokan harinya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dicari oleh Rasul SAW, tidak ada di sholat subuh itu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali baru sampai ke Khaybar karena beliau sakit ramad, matanya, penyakit mata, sampai beliau harus dituntun sama orang kalau jalan. Ya, Sayyidina Ali baru sampai malam tersebut, bahkan sholat berjamaah di masjid di tempat bersama Rasul itu tidak sempat datang ke situ. Rasulullah cari, mana Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah lagi sakit. Suruh datang, kata Rasul. Datang lagi dituntun, sakit matanya, didoakan oleh Rasul SAW, dibacakan, ditiup oleh Rasul, sembuh seketika itu, dan Rasulullah memberikan rayah, yaitu komando perang, kepada Sayyidina Ali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan berkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Khaybar. Beliau mendapatkan juga ghanimah yang begitu banyak, rampasan perang yang begitu banyak dari Khaybar. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada halaman 54, Umratul Qadha. Ya, Umratul Qadha, umrah qadha, sebagai ganti umrah yang mana? Umrah di Hudaybiyah, yang ada sulhul Hudaybiyah kan umrahnya nggak jadi, makanya umrah yang ini dinamakan qadha, sebagai pengganti yang tahun lalu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, lamma ahalla Dzulqa'dah, ketika ahalla, memasuki, ahalla artinya memasuki suatu bulan, ya, hilal, dari kalimat hilal, ahalla. Dzulqa'dah yaitu bulan Dzulqa'dah, minas sanatis sabi'ah, dari tahun ke-7. Ya, penghujung tahun sudah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tahun baru udah. Nah, pada akhir dari tahun ke-7,
Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Kharaja keluar Rasulullah SAW biman ma'ahu bersama orang-orang ma'ahu yang bersama beliau, liyaqdu umratahum untuk mengqadha umratahum umrah mereka, allati yang mana mana'ahum al-musyrikun, mana'ahum melarang mereka al-musyrikun orang-orang musyrikin, minha darinya fi sulhul Hudaybiyah pada kejadian sulhul Hudaybiyah. Waqad hamala ma'ahu dan beliau telah membawa hamala ma'ahu bersama beliau fi hadhil marrah pada kali ini as-silah bawa senjata ya. Khaufan karena merasa takut dan khawatir min ghadri Quraisy daripada ghadr. Ghadr itu berarti apa namanya? Melanggar janji dari Quraisy. Apa namanya? Pengkhianatan. Ya, ghadr pengkhianatan dari orang-orang Quraisy yang sudah punya perjanjian damai dengan Nabi. Tapi kalau Rasulullah datang ke sana nggak bawa apa-apa, takutnya mereka melanggar perjanjian, mereka menyerang Rasul. Akhirnya Rasulullah bawa senjata apa namanya dengan persiapan. Walamma dan ketika wasala sampai ila Marrid Dhahran kepada tempat yang namanya Marrid Dhahran, namanya tempat itu. Lokasi namanya Marrid Dhahran. Alimat Quraisyun mengetahui Quraisyun orang-orang Quraisy biqudumihi dengan datangnya Nabi. Fakhafat maka mereka takut. Faarsalat lahu syubbanan minha. Faarsalat maka mereka mengirim lahu kepada Nabi syubbanan pemuda-pemuda minha dari golongan mereka, dari golongan Quraisy. Qalu lahu mereka berkata kepada beliau Nabi SAW, ya Muhammad, ma'urifta bil ghadri saghiran wala kabira. Ma'urifta engkau tidak diketahui darimu bil ghadri yaitu engkau melanggar suatu perjanjian. Saghiran semenjak engkau kecil, waktu dari kecil, wala kabiran dan ketika engkau sudah besar juga. Wa inna dan kami ini lam nuhdith hadathan tidak melakukan suatu perkara hadathan perkara perbuatan. Fa akhbarahumur rasul maka memberi kabar kepada mereka ar-rasul sang rasul SAW annahu bahwa beliau yuridu menginginkan bertujuan untuk umrah la qitalihim la qitalahum tidak untuk memerangi mereka. Jadi kejadiannya ketika Rasulullah SAW datang, beliau dengan jadi Rasulullah nggak pakai ngasih tahu lagi ya kami mau jalan mau umrah, kan enggak, kan ini perjanjian. Sudah setahun lewat dari perjanjian tersebut, berarti Rasulullah bisa masuk kota Mekah sesuai dengan perjanjian. Rasulullah berangkat bawa, ayo sahabat kita mau umrah. Tapi juga ada persiapan, pedang dibawa, silah senjata dibawa. Ketika mereka sudah sampai, orang-orang Quraisy datang, Rasulullah datang dengan bawa senjata. Dengan rombongan yang begitu banyak. Mau apa dia? Mau nyerang kota Mekah? Kan kita punya perjanjian damai ya. Diutus tuh. Utus mereka. Bilang kepada dia. Kalau ya Muhammad, lihat nih. Syahadatul adu. Apa namanya? Kesaksian musuh kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh beliau bilang apa? Wahai Muhammad, engkau ini tidak dikenal, tidak diketahui pernah melanggar suatu perjanjian dari kecil maupun dari udah besar. Mereka udah tahu. Rasulullah nggak pernah melanggar janji. Kalau udah janji sesuatu pasti ditepati. Waalaikumsalam. Fadhal. Ya. Fadhal. Baik. Apa namanya? Ketika mereka datang ke Rasul, mereka bilang apa? Wahai Muhammad, kami tidak mengenal engkau pernah melanggar suatu perjanjian dari kecil maupun sampai besar. Dan kami tidak melakukan apa-apa, yaitu kami tidak melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian kami. Kenapa engkau datang dengan pasukan ini? Maksudnya begitu. Lalu Rasul mengatakan kepada mereka, kami tidak datang ke sini untuk memerangi kalian, tetapi kami hanya ingin umrah. Ketika mereka tahu, mereka datang berarti dia akan duduk gak lama, karena perjanjiannya juga beliau tidak boleh duduk di Mekah lebih dari 3 hari. Dari perjanjiannya itu. Masuk Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk kota Mekah dan beliau ingin umrah, melakukan tawaf, sa'i, ya, umrah kan,
masuk dengan ihram, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu halq, selesai. Nyukur sudah selesai. Itu amalan umrah. Nggak ada wukuf di Arafah, nggak ada mabit di Mina, nggak ada. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk, itu orang-orang musyrikin saking nggak mau melihat bahwa Rasulullah itu bertawaf di Ka'bah dengan kayak begitu, mereka pergi ke atas gunung. Kayak kita nggak mau ngeliat mereka. Nah, kesal. Mereka duduk cuman ngeliatin aja mereka dari jauh. Nah, dan pada saat itu ketika mereka melihat dari sisi mereka melihat ada bekas rasa keadaan letih, lelah pada sahabat Nabi SAW. Ya, karena mereka terkena kayak sedikit penyakit, sakit. Di kala itu mereka mengatakan, ya orang-orang ini lagi lemes, lagi pada ini. Maka Rasulullah SAW ketika melihat bahwa mereka ini memperhatikan keadaan para sahabat, ketika mereka bertawaf, pas dari sisi yang mereka tidak lihat, mereka berjalan biasa. Ketika di sisi di mana mereka para orang-orang Quraisy melihat mereka, Rasulullah menyuruh untuk ramel. Ramel itu mengangkat kaki. Jalan yang kayak kayak jalannya pasukan gitu ya. Mengangkat kaki, kayak mereka tuh seger gitu. Ketika mereka lihat, ini sih bukan orang penyakitan, ini lihat tuh tawafnya aja sampai semangat banget. Nah, kalau udah lewatin mereka, jalan biasa. Ya. Tadinya hal ini dikira oleh para sahabat bahwa ini hanya karena diakibatkan mereka melihat keadaan mereka agar terlihat semangat. Bukan sunnah, mereka mengira. Ternyata ketika Rasulullah SAW datang lagi pada Hajjatul Wada, setelah itu kan terjadi Hajjatul Wada, haji perpisahan terakhir. Di saat itu Rasulullah juga perintahkan untuk berbuat ramal ataupun itu berjalan dengan semangat itu walaupun tidak ada yang melihatnya. Karena orang musyrik sudah tidak ada, sudah dibuka kota Mekah, tetapi tetap diperintahkan seperti itu. Sampai sekarang itu disunahkan, termasuk sunnatut tawaf untuk melakukan seperti itu. Makanya di sini teruskan katanya beliau apa? Walamma qaruba. Walamma dan ketika qaruba mendekat dukhulul muslimin, masuknya orang-orang muslim Makkah, kota Mekah, kharajal musyrikun. Orang-orang musyrik pada keluar. Minha darinya, dari kota Mekah, karihin. Mereka tidak suka. Ru'yatal muslimin, untuk melihat orang-orang muslim. Yatufuna bil bait, mereka bertawaf di Ka'bah. Bait maksudnya di situ adalah, kalau bait artinya rumah sebenarnya ya. Tetapi kalau udah di Masjidil Haram, maka dibilang al-bait, tafa bil bait, berarti di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah. Baik. Gala Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Fadakhalal muslimun, maka masuklah orang-orang muslim bi aslihatihim, dengan membawa pedang ataupun senjata mereka, aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqin, dan mereka dalam keadaan memotong rambut mereka. Ru'usahum, muhalliqin berarti mencukur rambut mereka. Wa muqassirin, dan mereka memotong rambut. Artinya sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. La tadkhulunal masjidil harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Mereka akan la takhafun, dalam keadaan tidak takut. Janji dari Allah, pasti kalian akan masuk ke kota Mekah dan kalian masuk dalam keadaan tenang, aman, tidak takut dengan siapapun. Dan itu janji yang telah Rasulullah SAW janjikan. Thumma raja'u ba'da thalathati ayyam. Thumma, kemudian raja'u, mereka kembali ba'da thalathati ayyam, setelah 3 hari. Termasuk suatu hal yang kita lihat ketika Rasulullah SAW tawaf di Masjid Al-Haram, itu tentunya di saat itu Masjidil Haram masih dikuasai dan dipegang oleh orang-orang musyrik. Dan ada di dalam masjid, kisaran masjid itu, berhala-berhala yang masih berdiri. Dan ada berhala-berhala juga yang ada di dalam Ka'bah. Masih ada di saat itu. Rasulullah bertawaf, sekelilingnya berhala, sini kanan kiri kan. Ratusan, ada yang mengatakan sampai 360 berhala ada di situ. Di antara kisaran Ka'bah dan tawaf dan tempat Ka'bah. Tetapi yang kita lihat dari akhlak dan juga pandangan dakwah Rasul SAW dan panjangnya pandangan beliau tidak menghancurkan satupun dari Ka'bah, dari berhala yang ada di situ di saat itu.
Ya. Padahal kalau kita tanya atau kita lihat, apakah keberadaan berhala di Masjidil Haram itu kemungkaran atau bukan? Ya mungkar. Tak bisa. Ini haram, nggak boleh ada berhala di situ. Dan apakah Rasulullah di saat itu sudah mampu, punya kekuatan untuk menghancurkannya? Kalau Rasulullah ingin menghancurkannya, punya nggak kekuatan? Punya. Punya tentara yang siap mati bersama beliau. Tetapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah membiarkan suatu kemungkaran ada di Ka'bah? Dan Rasulullah punya kemampuan, tetapi tidak dihancurkan di saat itu. Nah, di sini pelajaran penting. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa termasuk kelihayan seorang dalam mengingkari yang mungkar adalah jangan membuat kemungkaran yang lebih bahaya. Karena kalau saat itu Rasulullah SAW terburu-buru, tergesa-gesa, ingin menghancurkan saja, biarin aja mereka terima nggak terima, mereka juga musyrik kok. Begitu, mereka tidak akan mau setelah itu untuk memeluk Islam. Dan tujuan Nabi SAW sebelum menghancurkan patung yang secara zahir, beliau ingin menghancurkan patung tersebut dari hati mereka. Beda. Taktiknya Nabi pengennya menghancurkan patung yang ada di dalam hati mereka. Bukan menghancurkan patung yang sifatnya patung aja. Kalau ini gak hancurin sekarang, besok mereka bikin. Di hati mereka masih ada kecintaan dan pengagungan, penyembahan. Dan bahkan mereka karena kesel aja mereka bakal buat yang mereka mau. Tapi itu bukan tujuan Nabi. Ya, Rasulullah melihat dengan pandangan nanti. Kalau ada waktunya akan kami pecahkan. Tapi sekarang gak, biarin. Artinya apa? Artinya perlu yang namanya hikmah, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya menggunakan kekuatan. Itu perlu pandangan yang panjang dan luas dan jangan mengakibatkan sesuatu yang lebih bahaya. Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. Subhanallah, dari muamalat beliau terlihat hal itu. Kapan beliau memecahkan Ka'bah atau memecahkan berhala yang ada di sekitar itu? Kapan? Setelah orang-orang masuk Islam. Setelah beliau memegang kota Mekah, Fatah Mekah, setelah orang-orang musyrikin dilarang lagi untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Khalas, yang mau masuk Islam silahkan. Tapi kalau enggak boleh tinggal di kota Mekah. Larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru Rasulullah pecahkan. Sampai-sampai lihat Nabi SAW ketika memperhatikan hati para umatnya dan beliau lebih memperhatikan iman mereka. Ketika udah mecahin daripada berhala, Rasulullah cerita kepada Sayyidah Aisyah, kalau bukan karena khawatir kaummu yang baru memeluk Islam, khawatir atas mereka, hati mereka goyang dari Islam, saya akan robohkan Ka'bah. Terus saya akan bangun kembali dengan fondasi yang sama seperti bangunannya Nabi Ibrahim, yaitu dengan 2 pintu. Karena bangunannya Ka'bah yang saat itu, yang sampai sekarang ini, yaitu pintunya 1. Dan pintunya tinggi. Naik dulu gitu, harus naik sesuatu baru bisa masuk. Dan pintunya hanya 1. Rasulullah ingin mengganti fondasinya, dirubah, dibangun seperti fondasi Nabi Ibrahim dan dibuat 2 pintu. Dan pintunya di bawah. Biar orang yang masuk sini bisa keluar dari sana. Jadi nggak berjubel di situ kalau mau masuk Ka'bah. Niatnya begitu. Ini niatnya siapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau udah kerjain aja. Bodoh amat mereka mau terima nggak terima, terserah. Suka nggak suka, harus suka. Apa begitu Nabi? Kalau bangunan begitu kurang lebih nggak harus. Tapi hati mereka lebih berharga di mata Nabi dibandingkan ingin merubah fondasi Ka'bah. Dari sini kita tahu tuh apa yang dituju oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar madhar, bukan sekedar yang penting bikin. Terima nggak terima terserah, saya nggak peduli, nggak. Beliau memperdulikan mana hati mereka bisa goyang nggak? Oh ini bahaya. Ini Ka'bah. Ka'bah itu di mata mereka sangat agung. Kalau sampai dirombak, mereka bilang ini orang memang mau ngancurin semuanya memang. Mungkin mereka akan goyang imannya. Jangan deh, nggak usah. Biar aja. Kalau Nabi SAW cerita kepada Sayyidah Aisyah, kalau seandainya bukan khawatir karena kaummu, yaitu orang-orang Quraisy, baru memeluk Islam, saya akan rubah bangunannya Ka'bah. Tapi nggak usah, biarin aja begitu. Jalanin aja begitu. Ya. Lihat hikmahnya Nabi SAW di saat-saat seperti itu.